Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Ainur Rafiqoh dengan NPM 21910003100074 dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi sastra lisan dalam folklore dan identifikasi sastra Nusantara di Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Pertama adalah latar belakang. Sastra lisan merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pemiliknya, sebagai milik bersama yang isinya mengenai berbagai peristiwa atau kebudayaan masyarakat. Jadi sastra lisan itu adalah sastra yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sastra lisan merupakan bagian dari folklore. Nah, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan sendiri, yang mana hal itu sebagai ciri khas dari daerah tersebut. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, dan itu bisa dijadikan ciri khas dari daerah tersebut. Selanjutnya adalah posisi sastra lisan dalam folklore. Menurut James Danaja menyebutkan bahwa folklore sebagai bagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Sebagian orang menyebut folklore sama dengan tradisi lisan. Kemudian menurut Amir, tradisi lisan tidak hanya dalam bentuk tuturan semata, tetapi juga dalam bentuk sastra dan seni, serta aspek kelisanan lainnya. Bentuk-bentuk wadah penyebaran tradisi lisan ini diantaranya pertuturan adat yang dilakukan dalam upacara-upacara adat, mantra yang digunakan dalam ritual-ritual adat, lagu permainan anak-anak, bahkan lagu-lagu pujian bagi orang yang meninggal, dan dendang untuk memikat hewan buruan atau menangkap hewan buas. Dan yang selanjutnya adalah identifikasi sastra Nusantara yang ada di Desa Ngembal, Wajak, Malang. Pada tradisi masyarakat Ngembal, mantra telah berkembang sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Menurut Ahmadi, dalam Bahadur dan Ediono, mantra merupakan bagian dari magis yang memiliki tujuan produktif, bertujuan menghasilkan, menambahkan kemakmuran dan kebahagiaan seseorang. Protektif atau bertujuan melindungi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya dan atau merugikan. Dan destruktif bertujuan menimbulkan kerusakan, bencana. Nah, keberadaan mantra ini dapat dikatakan sebagai cerminan animisme. Animisme itu apa? Animisme itu kepercayaan terhadap roh pada benda mati. Dan dinamisme. Dinamisme itu segala sesuatu yang memiliki kekuatan masyarakat pemiliknya, serta keyakinan akan kekuatan magis. Kebudayaan dalam masyarakat Desa Ngembal masih sangat kental dengan tradisi Islam Kejawen. Namanya Islam Kejawen. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah mantra ujub-ujub. Pada peringatan tersebut terdapat dua orang yang dipercaya untuk memimpin jalannya peringatan. Nah, misalkan di Desa Ngembal itu ada peringatan, jadi ada dua orang yang dipercayakan untuk memimpin perayaan tersebut. Orang pertama bertugas sebagai imam yang mengatur jalannya acara secara Islam atau biasa disebut imam tahlilan. Nah, kemudian orang yang kedua bertugas sebagai tetuah yang mengatur jalannya acara berdasarkan adat Jawa. Tetuah atau sesepuh mengucapkan mantra ujub-ujub untuk mengikrarkan setelah imam pertama menyelesaikan tugasnya. Jadi seperti itu.
peringatan ini diawali dengan donga ekor, yaitu mantra berbahasa Jawa yang dipimpin oleh sesepuh desa tadi. Kemudian dilanjutkan doa bersama secara Islam yang dipimpin oleh ulama setempat. Jadi setelah dipimpin oleh sesepuh mengucapkan mantra ekor, mengucapkan mantra donga ekor, kemudian diakhiri dengan doa oleh ulama setempat tadi. Nah, mantra ujuk-ujuk tetap dilestarikan sampai saat ini karena masyarakat Kembal percaya bahwa mantra tersebut memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu mempererat tali persaudaraan antar umat beragama, antar tetangga, antar keluarga, dan antara sesama manusia. Kemudian juga untuk memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan untuk hambanya. Sebagai media interaksi antara makhluk hidup dengan Tuhannya dan sebagai media kearifan lokal, mantra tersebut dilestarikan sebagai wujud menghargai tradisi warisan dari nenek moyang yang membabat alas di tanah tersebut atau di tanah Ngembal tadi, di desa Ngembal. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau mungkin perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.